Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau 10 hari terakhir nih, sudah mulai agak-agak lemes jawab salam ini. Sudah makan siang, Bu? Belum? Sudah makan siang, Pak? Yuk, saya dapat bocoran dari ownernya kalau keluarga besar Mbak Pia dan Wingko Prasojo ini semangat-semangat dan kompak-kompak. Seharusnya menjawab salam juga Niko harus bisa semangat dan kompak. Siap? Saya doakan semoga yang menjawab salam saya semangat dan kompak, semoga rezekinya berkah berlimpah. Amin. Rezekinya, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Bertambah keberkahan keluarganya. Amin. Cair THR-nya. Nambah momongannya. Amin. Nambah pasangannya. Sing bapak-bapak amin ya. Yuk kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati owner atau kepala dari keluarga besar Mbak Pia dan Wingko Prasojo. Nggih, Bapak sinten namanya? Prasojo. Nah, saya kenalnya Pak Prasojo ngoten niku nggih. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar dari Mbak Pia dan Wingko dan minimarket Prasojo juga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan Allah masih memberikan kita nikmat sempat. Betul? Karena Bu, Pak, bisa jadi ada tetangga kita, keluarga kita, saudara kita yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat. Betul? Dan ada juga mungkin tetangga kita, saudara kita, rekan kita mungkin yang diberikan nikmat sempat tapi tidak diberikan nikmat sehat. Betul? Maka jenengan-jenengan ayahanda, ibunda, adik-adik sekalian yang duduk bermajelis ilmu di sini, senantiasa Allah berikan nikmat sehat dan Allah berikan nikmat sempat. Dan yang paling penting jamaah sekalian, yang Allah tanamkan, yang Allah hadirkan sampai detik ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebanyak apapun tanah jenengan, sekaya apapun jenengan, semewah apapun mobil jenengan, entah Rubicon atau non Rubicon, sebanyak apapun tanah jenengan, seluas apapun, setinggi apapun rumah jenengan, nggak bisa membayar kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini akan menghantarkan kita ke jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga jenengan semua yang ada di sini senantiasa Allah istiqomahkan sampai nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayahanda, ibunda sekalian, rahimakumullah, gimana kabarnya sore hari ini? Semua sehat nggih? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat, kabar dompet gimana? Aman? Kenapa saya nanya kabar dompet, Bu? Soalnya kalau kabar dompet niki menipis pasti mempengaruhi kesehatan fisik. Kadang kalau dompet niki tipis, kadang sok bikin mumet, betul? Nah, saya doakan semoga jenengan-jenengan semua yang ada di sini, keluarga besar Mbak Pia dan Wingko Prasojo, senantiasa dompetnya kandel-kandel. Kandel-kandel notane maksudnya. Tapi itu nggak penting Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling terpenting yang mau saya tanyakan ke jenengan semua adalah bagaimana kabar keimanan jenengan di 10 hari terakhir ini? Gimana kabar keimanan jenengan di sore hari ini? Ada yang mengatakan, alhamdulillah Ustadz, iman saya niku alhamdulillah sedang di atas-atasnya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, iman saya niku sedang biasa-biasa saja atau standar-standar saja. Ya juga tetap alhamdulillah. Ada yang mengatakan begini, Ustadz, iman saya niku sedang nopo? Sedang delosor-delosore di bawah.
Nah, maka salah satu cara untuk mengecas keimanan kita, ngumpul, duduk bareng, nongkrong bareng, bahas Islam. Karena telah dijelaskan di hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya apa? Man salaka thoriqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maka bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, keluarga besar ini tidak hanya sekedar keluarga besar di dunia saja. Tidak hanya membahas tentang muamalah, tidak membahas tentang bisnis saja, tapi harus ada orientasinya menuju ke akhirat, betul? Dan akhirat kita cita-citanya menuju masuk ke surga. Sekarang saya tanyakan jenengan ayahanda ibunda, siapa di sini yang pengen masuk surga? Ngacung? Saya. Siapa? Oh ya, cuma ibu-ibunya aja ya. Ngacung setinggi-tingginya boleh? Ayo, nggak usah gengsi, kita ngajinya nggak sakel kok, santai aja. Ayo Pak, mau masuk surga mboten? Iya dong, harus saya paksa untuk masuk surga ya. Mau semua? Mau. Oke. Sekarang Mas Bayu mau nanya lagi, siapa di sini yang mau masuk surga dengan keluarga besar Bapak Prasojo Ngajung? Saya. Oke, silakan sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Sampirkan. Ya. Sambil dipijit-pijiti gitu ya. Oke, keakraban dulu. Ya, ikutin kalimat Mas Bayu. Ya, saudaraku. Terima kasih ya. Sudah menjadi rekan kerjaku. Semoga kita tetap solid ya. Semoga persaudaraan ini, pertemanan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di surga. Coba angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Yuk sampirkan ke pundak teman sebelah kirinya. Gantian. Pijit-pijit lagi. Ikutin kalimat Mas Bayu. Sahabatku. Diklek. Oke, nggak apa-apa. Ulangi lagi ya. Sahabatku. Terima kasih ya. Sudah menjadi teman terbaikku. Kamu baik banget deh. Bagi-bagi dong THR-nya. Semoga pertemanan ini, persaudaraan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi sampai di surganya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah. Mungkin belum bayar listrik, Pak. Baik, biar lebih cair suasananya, ayahanda ibunda, saya boleh berdiri? Boleh nggih? Mohon maaf, saya soalnya kalau ngisi duduk itu perut saya kram. Kenapa kram? Soalnya perut saya buncit. Ya. Tapi kalau buncit itu orang tanda setia loh. Orang buncit itu tanda orang setia. Kenapa saya bilang setia? Dia nggak bakal ngajar cewek lain, Bu. Kenapa saya bilang gitu? Nggak bakal ngejar cewek lain. Gimana mau ngejar cewek lain? Wong GoPro TWW angel kok ngejar cewek lain. Ya, tapi orang buncit itu, Pak, orang buncit itu, Bu, dia orangnya penyayang. Kenapa saya bilang penyayang? Iya, kalau ada makanan sisa, minuman sisa, sayang kalau nggak diminum, sayang kalau nggak dimakan. Maka carilah orang buncit seperti saya, gitu nggih. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah nggih, kabar sore hari ini sehat semua. Alhamdulillah, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Kami hadir di sini bukan karena kami yang hebat, bukan karena owner yang kuat, bukan karena jenengan juga yang hebat, tapi karena apa? Karena Allah yang memudahkan segalanya. Allah yang gerakan kaki kita, Allah yang gerakan motor kita, Allah yang gerakan hati kita untuk bisa berkumpul di sini. Senantiasa kita bersaudara, berkumpul, membahas Islam, dan senantiasa kita mencita-citai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah rabbil alamin juga. Oke, monggo. Nah, niki. Kompor keapian yang konten niku. Sampai yang punya pun nggak tahu kan. Jenengan yang punya aja nggak bisa pakai, apalagi kita, Pak. Masya Allah.
Ya, saya dikabari waktu itu saya juga sering lewat sini. Alhamdulillah ini baru direnovasi dan ada pelebaran dan perluasan. Insya Allah tempat ini menjadi tempat yang berkah. Amin. Menjadi tempat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi wasilah kebermanfaatan untuk semua orang dan bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nanti kita sampai menjelang berbuka puasa nggih. Saya tanya jenengan, kalau jenengan berpuasa begini, yang jenengan tunggu-tunggu itu apa sih sebenarnya? Kalau saya nunggu waktu azan, ya nunggu azan baru buka, ya kan? Ya, Insya Allah. Ya sembari nunggu buka puasa, kita belajar bareng terlebih dahulu ya. Nanti kita coba sharing-sharing santai-santai mawon. Baik, ini foto saya Bu, nggak usah dilihat ya. Iya. Saya pengenalan dulu ya. Mohon maaf Bu, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau di Kulon Progo niku biasa disapa Buya Bayu. Ya, sekarang udah pakai peci Buya Bayu. Kalau dulu belum pakai peci namanya Buaya Bayu. Tapi alhamdulillah saya sudah hijrah, jadi sudah bukan buaya, tapi garangan. Enggak Bu, saya anak-anak yang soleh insyaallah ya, masya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Berbicara tentang di bulan Ramadan, menurut jenengan di bulan Ramadan itu yang indah apa toh? Ayo Bu. Oh THR katanya. Wah. Apa Bu? Yang indah di bulan Ramadan menurut jenengan apa? Ngelak. Oh kola. Ada lagi? Es buah. Ada lagi? Ayo Pak, napa Pak? Teh panas. Wah, ini ketok nih wong tua. Masya Allah, luar biasa nggih. Oke, saya cepat saja. Apa yang indah di bulan Ramadan? Biasanya kita itu sahur bareng keluarga, betul? Betul, apalagi ibu-ibunya ya kan bikin sahur, bikin sayur niku sampai jangan nget-ngetan. Betul? Jangan ngetetan seminggu itu masih pakai itu aja. Karena apa? Biar hemat. Betul? Biasanya seperti itu. Ya, arep sahur dicekleke meneh. Arep sahur dicekleke meneh. Akhirnya bisa hemat. Apa yang indah di bulan Ramadanmu? Oh, ternyata sahur bareng keluarga. Selanjutnya, apa yang indah di Ramadanmu, Pak, Bu sekalian? Biasanya apa? Buka puasa bersama, betul? Ya kan? Mulai dari anak-anak kecil, mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai pekerja pun sudah apa? Sudah ada agenda buka puasa bersama, betul? Karena menurut mereka Ramadan yang indah itu adalah Ramadan yang buka puasa bersama. Nah, lagi, apa yang indah di bulan Ramadanmu? Tarawih berjamaah, betul? Oke, siapa di sini yang tarawihnya full? Nah, kalau yang cewek-cewek mungkin enggak ya, karena ada tamu bulanan misalnya gitu ya. Kalau yang cowok-cowok kayaknya harus full seperti itu ya. Tarawih berjamaah. Karena apa? Dua tahun kebelakangan ini kan kita nggak bisa tarawih berjamaah ya, karena ada apa namanya? Corona, betul? Nah, alhamdulillah corona sudah hilang, corona sudah pergi. Kita yang berangkat ke masjid. Nah, apa yang indah di bulan Ramadan? Kebanyakan orang mengatakan tadarusan Al-Quran, betul? Baca Al-Quran, semaan bareng dengan teman-temannya. Ada lagi yang mengatakan, apa yang indah di bulan Ramadan? Oh, ngabuburit bareng pacar, betul? Tidak boleh, Masya Allah. Bareng keluarga, bareng suami, bareng istri, bareng anak, ngabuburit biasanya kan gitu. Ada juga, apa yang indah di bulan Ramadanmu? Oh, ternyata iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri, beramal soleh sebanyak-banyaknya di masjid dan meraih malam apa namanya? Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah menurut jenengan ini semua benar atau tidak? Benar, betul? Semua benar. Inilah hiruk pikuk, inilah indahnya bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada hal yang terpenting yang harus jenengan ketahui, ada makna esensi yang tersirat maupun tersurat yang jenengan harus ketahui di momentum Ramadan tersebut. Pak, Bu, ayahanda, ibunda, sekarang saya mau tanya ke jenengan. Saya mau tanya lagi, siapa di sini yang mau masuk surga? Ngacung. Saya. Ayo, semua pengen masuk surga, nggih? Komitmen, nggih? Oke. Mau masuk surga? Mau? Saya beri satu tips. Mau? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Saya beri satu tips untuk bagaimana cara bisa masuk ke surga. Mau tahu caranya? Mau tahu? Mati dulu. Mati dulu. Betul enggak? Enggak mungkin kan jenengan baca kaki brek langsung masuk surga.
Nah, pertanyaannya bukan pertanyaannya kapan kita mati, tapi pertanyaannya kita mati dalam keadaan seperti apa? Saya tanya jenengan milih mati dalam keadaan zikiran atau jatilan? Ayo. Lebih milih meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran atau baca Quran? Lebih milih beramal soleh atau beramal ghibah? Lebih milih husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, maka pertanyaannya, kita mati dalam keadaan seperti apa? Siap nggak siap? Harus siap, karena semua yang bernyawa, yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pemilik prasojo oh, neng Arabi panjang umur. Mas Bayu panjang umur. Jenengan panjang umur. Ya wis apik lah wis. Semua mati menghadap ilahi, dunia yang dicari, kan gitu ya lagunya seperti itu. Nah, maka pertanyaannya bukan kapan kita mati, pertanyaannya kita mati dalam keadaan seperti apa. Nah, maka Pak Bu, ini yang sering dilupakan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Pengasih, yang ada di Wates, dan seluruh muslim yang ada di dunia ini. Bahwasanya ya sudah, saya puasa itu saya sudah menahan lapar, sudah menahan haus, ya sudah selesai urusan, betul? Kan gitu pertanyaannya biasanya. Tapi ada makna yang tersirat dan tersurat. Apa itu? Jenengan biasanya dengar dari kalimat ustadz, dari radio, dari televisi, dari perkataan para ulama, para guru-guru yang ada di masjid jenengan. Apa itu? Ada di Quran surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman berarti tidak hai. Betul? Yang aku beriman sama Allah siapa ngacung di sini? Ngaku beriman? Ngaku beriman berarti ayat Al-Baqarah 183 cocok buat jenengan. Apa artinya? Diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu, agar kalian menjadi apa? La'allakum tattaqun. Apa itu? Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya ayahanda ibunda, keluarga besar Bapia Prasojo, takwa niku nopo? Taat kepada aturan Allah. Mantap. Ada lagi, Bu? Bapak-bapak sudah? Ibu? Takwa niku nopo? Menjadi istri yang soleha misalnya. Bu, saya kasih tips. Jadilah wanita yang pintar mencari uang. Tahu? Ketika ada uang di sakunya suami, dipek. Betul? Ketika ada uang di sakunya suami, celana suami, dipek. Betul? Ketika ada uang suami di lemari, yuk diambil. Nah, itulah, maka jadilah wanita yang pintar mencari uang. Uangnya siapa? Suami. Terima, Pak? Boten. Iya. Uang suami ya uang istri, uang istri ya uang. Wah, ini emansipasi istri, nggak mau dikalahkan. Iya dong, harusnya seperti itu. Nah, nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi. Nah, maka esensi takwa niku, saya mengutip kalimat dari perkataan Umar bin Abdul Aziz. Siapa, Bu, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan begini, Pak, Bu. Kalimatnya penting sekali. Tolak ukur orang bertakwa niku bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Tolak ukur orang bertakwa niku bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz,
ketakwaan seseorang niku tolak ukurnya adalah sebagaimana dia memaksimalkan dirinya menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dirinya menjauhi larangan-larangan Allah. Maka definisi dari takwa niku adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, maka itulah kita akan disebut menjadi orang-orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata momentum Ramadan ternyata orang mung sekedar orang madang, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ternyata puasa niku menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah rugi Pak, Bu, ketika ada orang yang masuk di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan esensi dari bulan Ramadan tersebut, yakni apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanyakan jenengan, Pak, siapa di sini, Bu? Siapa di sini yang usianya paling tertua ngacung? Berapa, Pak? 61. Ada yang di atas 61? Ada. Iki malah pinten, Mbah? Usianya pun berapa usianya? Lali. Oh Allah, saking banyaknya. Iki kan malah kayak lelang. Yang tertua siapa? Saya mau cari. Pinten, Mbah? 63. Ada yang di atas 63? Ini malah kayak lelang. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya, jenengan mulai berpuasa sejak usia berapa tahun? Taruhlah usia balik 10 tahun misalnya. Berarti kurang lebih ada 50 tahun. Betul? Ada 40 tahun, ada 30 tahun, ada 20 tahun jenengan melakukan puasa selama ini. Ada 50 kali jenengan bertemu dengan puasa. Betul? Pertanyaan saya, apakah sudah menjadikan diri jenengan bertakwa kepada Allah atau belum? Ini yang sering lalai terjadi, yang sering lalai diamati, yang sering lalai disampaikan, yang sering lalai dilakukan oleh umat-umat muslim saat ini. Betul? Maka kesimpulannya, orang puasa niku menjadikan diri kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Pak, Bu, orang yang sehat walafiat, ngakunya muslim, KTP-nya Islam, tapi ketika dia mampu berpuasa, dia tidak berpuasa. Betul? Betul. Maka ayat di sini disebutkan tadi apa? Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka konsekuensinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba saya mau kasih lihat ke jenengan fakta-fakta di Kulon Progo saat ini seperti apa. Generasi-generasi masyarakat Kulon Progo saat ini seperti apa. Tuh. Ya, saya ke anak muda dulu. Pernah dengar beritanya? 52 anak di Kulon Progo nikah dini di tahun 2022 dan mayoritas mereka gara-gara hamil duluan. Ditarik ulur, oh ternyata mereka minta dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Dan mohon maaf, hamil di luar nikah akibatnya ditarik ulur lagi akibat dari pacaran. Bapak Ibu punya anak, punya cucu? Punya? Siapa di sini yang setuju anaknya berpacaran, ngacung? Siapa yang setuju anak cucunya berpacaran, ngacung? Yang tidak setuju anaknya berpacaran, cucunya berpacaran, ngacung? Yang gak setuju, ngacung? Tidak setuju ya? Tidak setuju nggih? Ya, jangan sampai ini terjadi karena banyak orang tua di luar sana mengatakan ketika anaknya nggak punya pacar bilang gini, "Lendo, kowe koran duwe pacar, apa raisin pokor tonggomu, kendang kon golek pacar." Ini terjadi. Pacaran anak-anak saat ini luar biasa. Usia SD panggilannya mesra banget. Apa panggilannya? Kakanda sama Adinda. Keren banget. Naik SMP, sudah beda lagi panggilannya. Apa? Ayah sama Bunda. Naik SMA, beda lagi Pak. Apa? Umi sama Abi. Wih, begitu naik universitas, naik kampus, pakainya apa? Almarhum sama almarhumah. Ya Allah, luar biasa. Maka ayo Pak, Bu, ini perhatian buat jenengan semua selaku bapak, selaku sebagai ibu, sebagai nenek, kakek, yang punya cucu, yang punya anak-anak. Yuk tolong jaga baik-baik anak-anak jenengan. Ya, karena ketika jenengan sudah sholat, sudah infak, sedekah, zakat dan segala macamnya, hati-hati ketika anak jenengan berbuat kemaksiatan, dosa jariahnya mengalir ke panjenengan semua. Saya selaku pemerhati remaja di Kulon Progo hampir setiap hari mendapatkan kasus
mendapatkan informasi tentang kasus-kasus remaja, mulai dari kelitih. Mulai saat ini Ramadan perang sarung. Ya kan? Tahu perang sarung? Nah, sekarang dulu corona sudah hilang, tempat-tempat hiburan sudah mulai buka, akhirnya apa? Pacaran mulai meningkat dan angka-angka kemaksiatan mulai meningkat lagi. Oke? Maka ini saya wanti-wantikan jenengan semua, yuk jaga anak-anak kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, bejat pria di Kulon Progo cabuli 3 bocah bermodus ajak keliling naik mobil. Nah ini, apakah dia beriman kepada Allah? Dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan syahwatnya, lebih mementingkan hawa nafsunya ketimbang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya begini, kenapa kok Ramadan itu menjadi bulan yang mulia? Betul? Kenapa kok Ramadan ini selalu dispesialkan? Kenapa kok beda dengan 11 bulan yang lainnya? Kenapa kira-kira? Ada yang mengatakan waktu itu, Mas Bayu, gara-gara kalau Ramadan itu THR turun. Makanya menjadi bulan yang mulia katanya. Kira-kira apa? Kenapa kok Ramadan menjadi mulia? Bu, Pak. Karena Allah memberikan rahmat kepada bulan Ramadan. Nah, jawabannya hampir sama. Di Quran surah Al-Baqarah 185 telah dijelaskan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya apa, Pak, Bu? Nah, jangan sampai turunnya apa? THR. Turunnya apa? Al-Quran. Pak, Bu, perhatikan kalimat saya. Fokus. Yang ngantuk silakan keluar ambil air wudhu. Yang ngelak silakan turun ke bawah ambil es buah. Perhatikan kalimat saya. Bu, Pak, apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran, dan apapun yang itu berkaitan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Saya contohkan. Bulan yang diturunkannya Al-Quran bulan apa? Ramadan. Maka Ramadan akan menjadi bulan yang mulia. Malam yang diturunkannya Al-Quran malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia gara-gara diturunkannya Al-Quran. Kota atau wilayah mana yang diturunkannya Al-Quran? Jangan ngomong pengasih loh. Makkah dan Madinah. Maka kota Mekah dan Madinah akan menjadi mulia gara-gara diturunkannya Al-Quran. Anak remaja, anak muda, di hatinya, di pemikirannya, di lisannya ada Al-Quran, maka mereka disebut hafiz dan hafizah, maka mereka akan menjadi mulia. Betul? Kelak di akhirat mereka akan memasangkan mahkota di kepala bapak ibunya. Betul? Maka akan menjadi mulia. Maka kalimat begini penting banget tuh. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sebanyak apapun hartanya. Orang mulia niku bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya. Enggak. Orang mulia bukan dilihat dari bagaimana titelnya berjajar-jajar S1, S2, S3, S4, S2, S-tong-tong, SS lainnya. Enggak. Tapi tolak ukur kemuliaan seseorang niku, Pak, Bu, ketika dia dekat dengan Al-Quran. Kalau engkau mau hidup mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Kalau anakmu mau mulia, maka anakmu dekatkan dengan Al-Quran. Kalau keluargamu mau menjadi mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Kalau bisnismu, kalau perusahaanmu mau mulia, maka dekatkanlah dengan Al-Quran. Maka keluarga besar Bapia Prasojo harapan kedepannya harus ada majelis-majelis taklim, harus ada taklim-taklim rutinan yang harus terus dijalankan. Karena apa? Muncul keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa itu berkah definisinya? Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Apa itu? Bertambahnya kebaikan. Bukan cuma sekedar materi, tapi dapat link, dapat relasi, dapat teman, akhirnya orderan banyak. Oh, buka lapangan kerja lagi. Oh, ada orang yang bisa masuk, dapatkan pekerjaan. Itulah yang disebut dengan berkah. Apa ciri-cirinya berkah tuh? Ketika meningkatnya perekonomianmu, akan semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu namanya berkah. Tapi kalau meningkatnya perekonomianmu semakin menjauhkan kepada Allah, maka itulah yang disebut namanya
Istidroj. Apa itu? Kenikmatan yang melalaikan. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Dilulu. Tahu ya? Dilulu, disayang-sayang terus. Akhirnya apa? Dicemplung ke sedalam-dalamnya ke neraka. Hati-hati. Ada kan jenengan pernah lihat, itu nggak pernah beribadah, nggak pernah taat sama Allah, tapi punya Rubicon, tapi punya Harley Davidson, tapi punya rumah mewah, betul? Tapi kok lancar-lancar aja rezekinya? Jangan pernah iri sama orang-orang seperti itu. Karena bisa jadi Allah sedang mengeluh dia. Allah sedang mengetes dia. Allah sedang menimpakan dia sebuah musibah. Betul? Maka nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Ikutin kalimat Mas Bayu. Nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Pak Bu, kadang orang itu bahagia butuh syarat, betul? Saya kalau mau bahagia nanti kalau sudah punya rumah. Saya nanti bahagia kalau mau sudah punya cucu. Saya nanti bahagia kalau sudah punya outlet 5. Saya nanti bahagia kalau misalnya punya mobil mewah. Banyak orang saat ini seperti itu kan? Akhirnya apa? Ketika tidak tercapai itu semua, maka dia tidak akan pernah bahagia. Maka bahagia itu apa? BTS. Apa Bu? BTS. Apa Pak? BTS. Apa itu? Bahagia tanpa syarat. Jangan menunggu kebahagiaan, tapi menciptakan kebahagiaan. Bertemu keluarga, bertemu anak istri, say hello, elus-elus rambut istri, elus-elus rambut anak, itu juga bisa menjadikan bahagia. Ya, turunnya THR itu juga bisa menjadi bahagia. Betul Pak? Belum. Insya Allah kita doakan saja nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka apa? Bulan Ramadan menjadi bulan spesial karena bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai hudan, dan menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Islam, Pak Bu, tidak hanya sekedar mengajarkan sholat, tidak hanya sekedar mengajarkan infak, sedekah, umroh, haji, enggak, tapi bab muamalah jenengan semua juga diatur di dalam Islam. Hati-hati bagaimana jual beli jenengan, hati-hati bagaimana akad jenengan, apakah itu akadnya bagi hasil, apakah itu akadnya apa, semua harus diperjelas di dalam Islam. Ya, jenengan bekerja niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang bekerja, saya mencari nafkah, keluar rumah dan mencari nafkah. Tapi banyak orang yang mencari nafkah malah jauh dari sang pemberi nafkah. Betul? Ngomongnya apa? Saya pengen mencari ridho Allah, tapi ternyata malah menjauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai pekerjaanmu meninggalkan sholatmu. Maka sejatinya umat mukmin itu waktunya hanya menunggu waktu sholat. Pekerjaan jenengan itu menjadi selingan-selingan untuk menunggu waktu sholat. Maka saya ingin harapan kedepannya, dimanapun jenengan berada, bekerja dimanapun, dan harus ada kebijakan ketika wayah adzan harus sholat tepat waktu. STW, sholat tepat waktu. Insya Allah pertolongan Allah akan dekat kepada orang-orang yang mau mendekat. Insya Allah, saya doakan semua jenengan semua di sini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka apa yang membuat Ramadan mulia? Yaitu tadi karena diturunkannya Al-Quran. Apa tujuannya? Yaitu tadi karena menjadi hudan, menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka yuk Pak Bu sekalian, kita kembali ke Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan kita. Terus gimana cara mendekat kepada Al-Quran? 1, membacanya. Aduh Mas Bayu, saya nggak bisa membaca, saya usia sudah segini. Saya kasih sebuah fakta yang terjadi. Di daerah Panjatan ada namanya Mbah Marsinem, usia 76 tahun. Nggak bisa sama sekali baca Al-Quran sama sekali waktu itu. Dia punya niat, dia punya itikad yang baik, pakai metode Sakifah bersama Ustadz Pago, akhirnya bisa Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, dan setahun 2 tahun dia belajar Sakifah, belajar Iqra, akhirnya bisa apa? Bisa sampai baca Al-Quran. Usia 76 tahun. Maka kesimpulannya, ada niat, nggak ada niat, banyak alasan. Maka tidak ada kata terlambat, mumpung masih diberi nafas, mumpung masih diberi waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, maka dekatlah dengan Al-Quran dengan cara apa? Membacanya. Dulu generasi jenengan Bu, Pak, kalau jenengan waktu masih kecil, setelah maghriban biasanya dipanggil sama ibunya, "Lenduk sini, duduk sama ibu sini, ibu bukan Iqra." Betul? Alif fathah,
Alif kasro, alif doma, dibaca pinter anak TPA. Dulu pinter anak-anak kita. Lah saat ini, generasi saat ini luar biasa. Ketika habis maghrib, ibu bapaknya, Lenduk sini, kita buka TikTok yuk. Betul enggak? Maka nggak salah, nggak heran kalau generasi kita saat ini menjadi generasi TikTok, menjadi generasi YouTube. Betul enggak? Pertanyaannya, kenapa kok dia senang TikTok? Karena orang tuanya yang mengajarkan dia TikTok. Kenapa dia cinta terhadap YouTube? Karena orang tuanya yang mengajarkan dia Berbeda pertanyaannya ketika kenapa dia cinta Al-Quran? Oh, ternyata orang tuanya yang mengajarkan dia Al-Quran. Kenapa dia cinta terhadap masjid? Karena orang tuanya yang mengajarkan dia cinta terhadap masjid. Maka bapak, ibu sekalian yang dirahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala, jenenganlah menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak jenengan. Saya pernah waktu itu wali santri mengatakan ke saya begini, santri TPA, Mas Bayu, saya titip anak saya ya ke TPA. Saya bilang nggak bisa bu, mohon maaf. Karena di TPA itu cuma 1 jam 2 jam, betul? Yang paling banyak berinteraksi siapa? Orang tuanya. Maka orang tua yang paling diperhatikan dalam mengurus anak-anak. Kapan-kapan kita belajar parenting Pak, Bu, kita belajar parenting tentang pengasuh anak dalam perspektif Islam. Siap? Siap, insya Allah. Tuh, supir travel nyaris perkosa mbak pemilik warung di Kulon Progo. Ada lagi emak-emak tewas bunuh diri di Kulon Progo tinggalkan surat anaknya. Akibat apa? Ekonomi. Utang. Riba. Pak, Bu, saya tanya jenengan, siapa di sini usia pernikahan yang paling lama? Yang nikahnya usianya apa? Yang pernikahan usia pernikahannya paling lama siapa di sini? Berapa tahun? Ya 10-20 tahun ya, misalnya gitu. Apa yang terpenting dalam sebuah hubungan rumah tangga? Kenapa Pak, Bu? Yang paling terpenting apa? Kebahagiaan. Ada lagi? Uang. Wah, mantap. Mantap. Kapitalis sekali. Ada lagi? Oke. Pak, Bu, saya kasih tahu. Inti dari sebuah pernikahan 99% yaknilah komunikasi. Betul enggak? Ada permasalahan apapun, komunikasi. Banyak sering terjadi suami KDRT dengan istri, istri bunuh suami, suami istri bunuh anak, anak bunuh bapak ibu. Karena apa? Bersalah di komunikasinya. Sebesar apapun masalahnya, kalau komunikasinya baik, pasti akan baik. Karena setan sangat suka menggoda orang-orang yang dia sedang dalam berkeluarga itu sangat senang banget menggodanya. Ini hati-hati, oke? Nah. Ada lagi 6 pemuda ngaku iseng bacok pemotor di Kulon Progo usai pesta miras. Nah, ini lagi terjadi. Berapa jam lagi kita? Berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Sekarang jam berapa? Hah? Oh, masih 17.10, masih setengah jam lagi ya? Oke, sampai subuh nggih? Masya Allah, luar biasa. Pak, Bu, ini foto apa? Saudara. Saudaranya siapa? Saudara kita. Kita. Lu aja kali. Siapa ini Pak? Orang hutan. Betul? Kera. Ucul. Cek. Kera. Betul? Pak, Bu, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, maka kera di hutan juga makan. Kalau hiburan hanya sekedar hiburan, kera di hutan juga hiburan. Betul? Oke, saya tanya lagi. Ini foto apa? Pembajak laut. Apa? Kerbau. Betul? Kalau kerja hanya sekedar kerja, oke, maka kerbau di sawah juga kerja, betul? Kalau belajar hanya sekedar belajar, maka kerbau juga di sawah juga dia belajar. Sekarang saya tanya, kita ini satu ras dengan mereka atau berbeda? Berbeda. Kita ini manusia, betul? Yang terbaik, penciptaan terbaik. Apakah kita bekerjanya sekedar bekerja?
Apakah kita hidup di dunia hanya sekedar hidup? Halo, Pak, Bu, ini pertanyaan penting. Apakah hidup hanya sekedar hidup? Enggak. Maka ketika kita sebagai manusia, sebagai umat terbaik, sebagai ciptaan terbaik, harusnya hidup tidak hanya sekedar kita harus tahu esensi kita hidup di dunia ngapain sih gitu loh. Jangan sampai tura-turu, inga-ingi, utat-utut, pelengoh-pelengoh, inga-ingi, pelendas-pelendus, nggak tahu tujuan hidup di dunia ini ngapain. Nah, banyak orang salah melangkah, banyak orang salah arah, dan banyak orang bermaksiat karena dia nggak tahu apa tujuan hidup di dunia. Coba buka Az-Zariyat ayat 56. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan apa? Mengabdi kepadaku. Jenengan bekerja, niatkan mengabdi kepada Allah. Jenengan mengurus anak, mengurus suami, niatkan mengabdi kepada Allah. Jangan sampai sedikit pun ada terlintas berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu sakit hati yang paling disengaja. Apa? Sakit hati yang paling disengaja. Maka taruhlah harapanmu kepada siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika para pekerja menaruh harapannya kepada Allah, ketika pemilik menaruh harapan kepada Allah, akan ketemu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka perusahaan itu, maka lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.